الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kaum muslimin, para hadirin hadirat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menelusuri apa yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab beliau At-Tadhkirah. Ikhwati azzakumullah. Di bab selanjutnya ini beliau menulis satu bab berjudul Babu Jawazi At-Tamannil Mauti Wad-Du'ai Bihi Khawfa Dihabiddin. Bolehnya seseorang menginginkan kematian dan berdoa untuk diberikan kematian ketika dia khawatir kehidupan dunia ini merusak agamanya atau membuat keimanannya goyah atau hilang imannya. Di dalam bab ini beliau menjelaskan tentang doanya Nabi Yusuf alaihi salam di dalam surah Yusuf ayat ke-10, di mana Nabi Yusuf alaihi salam berdoa, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Duhai Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan kumpulkanlah dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Juga beliau menyebutkan doa dari Maryam atau harapan dari Maryam alaihissalam ketika beliau mengucapkan, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Duhai kiranya aku meninggal sebelum peristiwa ini terjadi dan aku adalah seseorang yang lupa dan dilupakan. Ini dari Al-Quranul Karim. Beliau ingin menyampaikan bahwa ada di antara hamba-hamba Allah yang saleh. Yusuf alaihissalam, Maryam alaihissalam, ini adalah merupakan hamba-hamba Allah yang saleh, yang salihah, yang ditetapkan oleh Allah keimanan mereka, dan mereka ini adalah qudwah bagi kaum muslimin. Dan demikian itu tidak menghalangi mereka untuk berdoa kepada Allah meminta kematian. Maka ini menunjukkan bolehnya seseorang meminta kematian, namun kematian itu dia harapkan karena dia khawatir kehidupan dunia ini membuat dia jauh dari din. Kehidupan dunia ini membuat dia terfitnah, tidak mampu mempertahankan imannya karena cobaan yang begitu berat yang menimpa dirinya. Bukan karena kepayahan fisiknya, bukan karena kelelahan badannya di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, yang dia dengan itu dia meminta kematian, tetapi dia khawatir dengan apa yang menimpa dia di dalam kehidupan dunia ini, iman dia hilang, iman dia menjadi berkurang, atau dia tergoda untuk melakukan hal-hal yang di luar apa yang dikehendaki oleh Allah. Juga beliau menuturkan satu riwayat dari Imam Malik an Abi Zannad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah, tidak terjadi hari kiamat, hatta yamurra ar-rajulu, sampai seseorang melewati biqabrir rajuli, di sebuah kuburan seseorang yang sudah wafat. Ya. Ar-rajul di sini maksudnya orang yang sudah dia kenal orang tersebut, dan orang ini wafat dalam keadaan iman, dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Lalu ketika dia melewati kuburan seseorang yang dahulu dikenal wafat dalam keadaan husnul khatimah ini, fayaqulu, lalu dia berkata, ya laitani makanahu, duhai kiranya aku inilah
yang ada di posisi dia, yaitu aku inilah yang dikubur di kuburan tersebut. Yaitu ketika aku dikubur di kuburan ini sama seperti orang ini, wafat dalam keadaan beriman. Ya, sementara di dalam kehidupan dunia ini begitu banyak cobaan dan aku khawatir meninggal tidak di atas husnul khatimah ini. Dan ini disebutkan karena di akhir zaman nanti, ya di saat-saat kiamat akan terjadi begitu banyak fitnah yang memalingkan seseorang dari din, dari agama. Sehingga dia khawatir hidup di dunia ini menyebabkan dia keluar dari din Allah. Terpengaruh dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Dari orang-orang yang berbuat kemaksiatan dan melupakan syariat Allah. Maka ketika dia melihat ada kuburan orang-orang saleh dan dia melihati dan melewati kuburan itu, dia berharap Allah Subhanahu wa taala mengambil ruhnya supaya dia selamat di dalam kehidupan dunia ini membawa imannya tersebut. Juga kemudian hal ini dijelaskan oleh beliau tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang diucapkan oleh Maryam, dan apa yang disebut di dalam hadis ini tidak bertentangan dengan pembahasan kita sebelumnya, bahwa seseorang tidak boleh mengharapkan kematian. Ya. Maka di hal tersebut adalah mudarat yang menimpa fisiknya, menimpa hartanya, sehingga dia merasa putus asa dengan kehidupan dunia ini. Karena penyakitnya, ya karena musibah yang menimpa keadaan dirinya, ya sehingga dia merasa tidak nyaman hidup di dunia. Ini yang tidak dibolehkan. Ya. Sementara dia tidak tahu apakah amalnya cukup untuk datang kepada Allah atau tidak. Sementara di bab ini adalah seseorang yang sudah berusaha beramal dengan kebaikan. Ya, dia berusaha untuk meningkatkan kesolehannya. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika dia mengharapkan kematian, justru yang dia khawatirkan bukan masalah dunia ini. Bukan karena disempit harta, bukan karena penyakit yang menimpanya. Tetapi karena dia khawatir iman yang sudah dia lakukan ini tergerus dan terpengaruh dengan fitnah dunia itu. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika berdoa, beliau mengatakan, tawaffani muslima, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam. Ya, ini artinya khawatir bertambah panjangnya usia, banyak hal-hal yang menimpa sehingga memalingkan dari keislaman, dan khawatir wafat tidak di dalam keislaman. Ya. Juga di akhir doa itu beliau mengatakan wa alhiqni bis salihin, sehingga dengan kematian itu beliau bisa berjumpa dengan orang-orang saleh yang telah wafat terlebih dahulu. Ya, begitu pula Maryam, beliau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari perbuatan-perbuatan maksiat, mengikuti dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada musibah keduniaan yang bukan karena sempitnya dunia, tetapi beliau khawatir akibat celaan manusia, makian manusia ya terhadap beliau, intimidasi manusia membuat beliau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak tahan dengan kondisi dunia ini. Maka beliau meminta, duhai kiranya kematian datang atau beliau meninggal sebelum terjadinya peristiwa tersebut, ya, sehingga beliau tidak merasakan hal-hal yang dia khawatirkan akan merusak agama ini. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, doa-doa Rasulullah SAW, di antaranya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku bermohon kepadamu untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Wa tarkal munkarat, dan mampu meninggalkan perkara-perkara mungkar. Wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta, dan jika engkau berkehendak ya Allah, finnasi fitnatan, ada satu fitnah yang menimpa manusia secara umum, maka faqbidni, maka ambillah ruhku, nyawaku, ilaika, kepada engkau, ghaira maftunin, tidaklah terfitnah dengan musibah fitnah yang telah engkau tetapkan di dalam kehidupan manusia.
Ya. Maka ini adalah berdoa kepada Allah ketika datang kematian itu tetap di dalam keimanan. Dari satu sisi ini bukan berarti mengharapkan kematian, tetapi ketika kematian itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia meninggal di dalam keadaan selamat, selamat dinnya dari fitnah-fitnah dunia ini. Juga di dalam ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berdoa, Allahumma qad da'ufat quwwati, ya Allah, telah lemah kekuatanku, wa kaburat sinni, dan telah panjang usiaku, wa intasharat ra'iyati, dan telah tersebar orang-orang yang aku pimpin. Faqbidni ilaika, maka ambillah ruhku ini ya Allah, kembali kepada engkau. Ghaira mudayyi'in, bukan orang-orang yang menyia-nyiakan tentang amanah yang telah Allah berikan. Tidak menyia-nyiakan syariat yang telah Allah perintahkan. Wala muqassirin, dan juga bukan dalam kondisi orang-orang yang melalaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan fama jawaza dzalika as-sahr, dan tidaklah melewati 1 bulan setelah beliau berdoa tersebut, hatta qubida radhiyallahu anhu, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik juga di dalam kitab beliau Al-Muwatta. Kemudian ikhwati azzakumullah, Imam Abu Umar ibn Abdul Bar di dalam kitab beliau Tamhid dan Al-Istidhkar, beliau menyebutkan hadis Zadan ibni Umar an Alim al-Kindi qala, berkata Alim al-Kindi, kuntu jalisan ma'a Abbas al-Ghifari, aku pernah duduk bersama dengan Al-Abis al-Ghifari, ala sathin, di sebuah lembah. Fara'a nasan, lalu beliau melihat orang-orang, yatahammaluna minat ta'un, sedang ditimpa penyakit ta'un, penyakit menular. Pada saat itu di lingkungan beliau telah tersebar penyakit menular. Faqala, maka berkatalah Zadan bin Umar, dia mengatakan, ya ta'unu, wahai ta'un, khuzni, ambillah aku, ya, ilaika, kepada engkau. Ya. Maksudnya ta'un ini adalah makhluk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan kita yang diperintahkan oleh Allah taala. Maka Zadan bin Umar ini mengatakan, wahai ta'un, engkau ambillah aku, ya, engkau seranglah aku ini. Ya. Beliau ucapkan 3 kali. Ya. Ketika Alim al-Kindi mendengar ucapan hal tersebut, lima taqulu hadza, kenapa engkau berdoa seperti itu, engkau berharap seperti itu, ta'un menimpa engkau? Alam yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut, jangan ada di antara kalian menginginkan kematian. Mendengar ucapan ya alim ini, berkatalah Abu Abis, innama sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil mauti sittan, hendaklah kalian menginginkan kematian karena ada 6 perkara. Imra'atus sufaha, ya, adanya perempuan-perempuan yang bodoh. Wa kasratus syarti, banyaknya orang-orang yang memberikan syarat-syarat. Wa bai'ul hukami, dan jual beli para penguasa. Wa istighfafan biddam, dan orang-orang yang begitu memudahkan urusan darah. Wa qati'atar rahmi, dan juga banyaknya pemutusan silaturahmi. Wa nash'an yattakhiduna al-Qur'ana mazamira, dan orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an seperti siulan-siulan, seperti nyanyian-nyanyian belaka. Yuqaddimuna ar-rajula, mereka mendahulukan seseorang,
liyughanniyahum bil Qur'an, supaya orang ini menyanyikan kepada mereka Al-Qur'an, melagukan Al-Qur'an. Wa in kana aqallahum fiqhan, walaupun orang yang dimajukan jadi imam ini, jadi qari ini, orang yang sedikit pahamnya tentang agama. Maka dalam kondisi seperti ini, munculnya fitnah dunia yang akan memungkinkan memalingkan seorang dari agama, maka dia berharap kematian itu datang. Maka pada saat ini mengharap kematian adalah sesuatu yang dibolehkan, bahkan dianjurkan, karena mengharap satu karunia Allah yang lebih besar daripada kehidupan dunia ini, maka dia mengembalikan urusannya kepada Allah supaya dia bisa datang kepada Allah dalam keadaan selamat. Demikian ikhwati azakumullah, semoga bermanfaat apa yang kita kaji ini. Semoga kita berusaha untuk beristiqamah di dalam keimanan ini dan berharap ketika kematian itu datang, kita telah siap dengan kebaikan dan keistiqomahan di dalam beragama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.